Kita mulai pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Oke, kelihatan ya. Iya, Eh, Bang. oke. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan algoritma deep learning untuk analisa citra satelit. Jadi nanti studi kasusnya ini terkait dengan pemetaan tata guna lahan. Jadi kecerdasan buatan itu bisa dihubungkan dengan mata kuliah sistem informasi geografis, di mana nanti eh, algoritma di deep learning itu nanti akan kita terapkan ketika mau mengklasifikasi citra, satelit, tata guna lahan, gitu nanti. Nah, tapi sebelum ke praktek, saya sampaikan teorinya dulu. Ini kita akan belajar tentang deep learning yang penerapannya nanti ke dalam sistem informasi geografis. Materi yang akan kita pelajari yaitu pertama tentang pengenalan deep learning, nanti kemudian bagaimana cara menyiapkan dataset yang mau kita gunakan untuk analisa, kemudian nanti eh, arsitektur atau metode yang akan kita gunakan yaitu unit nanti. Kemudian dari unit itu kita akan membangun modelnya, kemudian kita lakukan evaluasi model dan visualisasi petanya. Di materi kecerdasan buatan, kalian sudah dapat materi ini bahwa AI itu atau kecerdasan buatan itu dimulai sekitar tahun 50-an, di mana pada saat itu ilmuwan itu mencoba membuat mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Jadi saat itu bagaimana mesin berpikir seperti manusia, kemudian setelah itu berkembang, bagaimana mesin itu mengerjakan sesuatu seperti manusia, tidak hanya berpikir, tetapi mengerjakan sesuatu seperti manusia. Kemudian sekarang berkembang AI itu ke generatif AI namanya, yang bisa memahami apa yang kita tulis dan apa yang kita sampaikan dengan mudah. Kemudian AI itu, kemudian machine learning itu mulai berkembang sekitar era 80-an, di mana mesin itu belajar dari data yang telah diprogram secara langsung ke dalam komputer. Jadi komputer diberi data, kemudian komputer belajar dari data itu. Nah, itu namanya machine learning. Nah, kemudian berkembang di tahun 2010-an, perkembangan teknologi semakin maju, sehingga data yang diolah tidak hanya sedikit, tambah banyak, dan kriteria di datanya juga semakin semakin banyak, sehingga kemudian lahirlah deep learning ini. Jadi hakikatnya kalau kita coba petakan, jadi AI itu atau kecerdasan buatan itu merupakan bidang yang menciptakan mesin atau sistem yang sangat luas sekali. Kemudian di bawahnya nanti ada machine learning. Ini beberapa jenis learningnya. Ini ada supervised learning, berarti dia apa belajar berdasarkan data yang telah kita berikan dan berdasarkan label yang telah kita berikan. Terus ada unsupervised learning, ini tanpa kita beri label, kemudian tapi
komputer belajar sendiri. Kemudian yang ketiga ini reinforcement learning. Komputer selalu akan akan belajar terhadap data yang didapatkan, akan belajar dengan sendirinya dia. Kemudian baru berkembang ke deep learning. Deep learning ini subbidang dari mesin learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan, jadi meniru saraf manusia. Apa perbedaan mesin learning dengan deep learning? Kalau kita lihat di gambar ini, kalau mesin learning dari data yang diinput, maka data itu masih dilakukan ini, mengekstraksi fitur yang ada. Kemudian dilakukan klasifikasi sehingga lahirlah ini prediksi terhadap data yang diinput tadi. Oh, ini mobil karena gambarnya karena hasil ekstraksinya seperti ini misalnya. Sehingga menghasilkan prediksi mobil. Berbeda dengan deep learning. Kalau deep learning itu nanti eh, fitur extraction-nya di dalam proses ini. Kalau di mesin learning kan di luar proses modelingnya ini. Nah, kalau di deep learning nanti ada di dalam ini fitur extraction-nya. Kalau yang diinputkan gambar mobil nanti maka dia akan memprediksi mobil. Nah, kemudian apa perbedaan antara neural network sama deep learning? Jadi kalau neural network itu adalah sistem yang meniru cara otak manusia bekerja. Ini ada lapisan, ini ada input, ini ada hidden layer, kemudian ini ada output di sini yang menghubungkan antara input dan output. Jadi di tengah-tengah ini ada eh, layer namanya. Dan kalau neural network itu layernya hanya satu seperti ini. Berbeda dengan deep learning. Deep learning ini layernya nanti akan banyak seperti ini. Bagaimana cara kerja deep learning? Cara kerjanya nanti pertama akan ada data input seperti ini. Jadi akan ada data. Kemudian setelah itu di sini ada hidden layer ini. Nah, di sini yang deep learningnya di sini. Ada di tengah-tengah ini yang warna hijau ini. Kemudian yang ini outputnya nanti. Jadi nah di mata kuliah ini kita akan mencoba mengklasifikasi objek berupa citra. Citranya citra stelit nanti. Namun sebelum masuk ke citra stelit itu ada yang perlu kita pahami bersama terkait dengan citra. Ada 3 hal yang perlu kita pahami terkait dengan citra itu. Pertama adalah mengklasifikasi. Jadi mengklasifikasi itu maksudnya adalah seperti ini. Jadi nanti ada gambar, ada banyak gambar misalnya. Ada gambar hewan yang di dalamnya berisi burung, berisi apa namanya, kucing, berisi anjing misalnya. Kemudian yang jenis yang jenis hewan terbang nanti ada burung nuri, ada burung dan lain-lain misalnya. Kemudian nanti model deep learning itu nanti akan mengkelaskan, akan memilah-milah berdasarkan jenis hewannya misalnya. Oh, hewan yang terbang, hewan yang berkaki 4, ada kucing, ada kuda, ada apa, seperti itu nanti. Itu namanya mengklasifikasi. Kemudian yang kedua ada eh, object detection namanya. Object detection yang ini. Jadi ini apa, mendeteksi objek, oh ini orang. Kemudian yang ketiga ada segmentasi. Nah, segmentasi itu seperti ini namanya. Ini adalah beberapa software yang akan kita gunakan dalam praktek nanti misalnya ada eh, Python, ada QGIS. QGIS ini nanti digunakan untuk membuat data training, kemudian Google Colab, kemudian ada Google Earth nanti
yang akan digunakan untuk menjelajahi bumi secara virtual. Nah, selanjutnya bagaimana cara cara kita mem- mengklasifikasi citra satelit untuk memetakan tata guna lahan? Maka yang pertama kita harus menyiapkan data. Data citra itu nanti bisa eh, kita download di apa? Di USGS kalau mau pakai Landsat misalnya. Kalau mau pakai Sentinel ya kita download di Sentinel nanti di webnya Sentinel yang akan kita klasifikasi yang ini. Di peta itu nanti di citra itu nanti akan ada urban land nanti. Kemudian ada apa wilayah perkotaan, kemudian ada wilayah pertanian seperti ini, kemudian ada hutan, ada air mungkin dan lain-lain. Nah, kita harus apa mendefinisikan terlebih dahulu, termasuk warnanya ini nanti. Sehingga warnanya akan sama nanti, sehingga yang digunakan ini. Untuk yang urban land, misalnya warna RGB-nya ini, R-nya 0, G-nya 255, B-nya ini. Atau kalau mau pakai kode heksa, pakai ini, pagar dan sekian-sekian ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika mau mengklasifikasi citra satelit dengan deep learning, yaitu menyiapkan dataset. Dataset itu kita lakukan labeling. Labeling itu maksudnya membuat ini, membuat warna-warna yang seperti ini, atau yang dikenal dengan masking. Labeling dengan masking sama ini. Bagaimana agar cara kita mau membuat masking atau labeling ini? Kita lakukan dengan cara manual, yaitu menggunakan QGIS ini. Kemudian setelah itu, setelah kita membuat apa, labeling data citra itu, maka data itu kita pilih menjadi tiga. Training, ini digunakan, data training ini nanti akan digunakan untuk menyusun modelnya. Kemudian data validasi ini nanti akan digunakan untuk mengevaluasi model. Jadi model setelah dibuat dengan data training, itu kan perlu kita lihat performanya bagus tidak model itu kalau nanti digunakan untuk memprediksi misalnya. Kemudian baru setelah itu data testing, data test. Testing itu nanti akan digunakan untuk melihat akurasi dari data itu. Jadi dibagi tiga. Biasanya orang-orang itu selalu membaginya data training 70%, misalnya, kemudian data validasi itu 20% dan data testing itu 10%. Nah, karena ini citra atau gambar yang mau kita klasifikasi, maka nanti datanya akan dipilah menjadi data seperti ini, ke dalam folder seperti ini. Nanti kita prakteknya menggunakan Google Colab, karena lebih walaupun butuh koneksi internet, tetapi ketika kita nambah library akan lebih mudah kalau menggunakan Google Colab itu. Nah, nanti ketika eh, memilah datanya, untuk data training itu harus seperti ini. Jadi eh, foldernya, di dalam foldernya itu, data training itu harus terdiri dari dua data seperti ini. Data aslinya ini, kemudian yang kedua data maskingnya seperti ini. Untuk data training dan data validasi. Kemudian untuk data testing tidak perlu, karena data testing itu nanti yang akan kita tes menggunakan model yang telah kita dapat sebelumnya. Setelah kita buat, kita lakukan testing terhadap data, contohnya ini. Jadi ini data training, kemudian ini data validasi, yang ini data sampelnya, data testingnya. Kemudian setelah itu, eh, kita lakukan augmentasi. Augmentasi itu nanti me, membuat variasi dari data. Kalau kita apa, ketika kita membuat misalnya pendaftaran online bank misalnya, atau
sejenisnya. Kan ketika kita disuruh verifikasi wajah itu kan diminta ber, bergerak-gerak itu. Nah, itu namanya augmentasi namanya. Seperti ini. Jadi ini data data aslinya kemudian dibalik seperti ini. Gambarnya dibalik yang asalnya ini di kanan sekarang menjadi di kiri seperti ini. Ini kan dibalik. Kemudian yang masking yang augmentasi yang kedua di ini diputar, diputar 90 derajat seperti itu. Ini namanya augmentasi. Kenapa dibuat seperti ini? Agar nanti ketika memprediksi gambar itu dengan posisi apapun model masih bisa mengenali gambar tersebut. Apa sih sebetulnya arsitektur unit itu atau algoritma yang akan digunakan di deep learning itu atau metode yang akan digunakan di deep learning itu? Jadi unit itu adalah arsitektur segmentasi gambar pada deep learning yang terdiri dari tiga bagian. Jadi nanti ada tiga bagian di unit itu. Bagian pertama yang di kiri ini encoder namanya, kemudian bagian yang kedua decoder, kemudian bagian yang ketiga koneksi ini, koneksinya. Encoder itu nanti akan mengekstrak fitur-fitur di gambar itu menjadi 3 kali 3 pixel misalnya. Jadi yang awalnya misalnya 4 kali 4 pixel, kemudian di ini menjadi 3 kali 3 pixel, ditambah ReLU nanti. ReLU itu apa nanti ada penjelasannya juga. Kemudian lalu memperkecilnya lagi sampai maksimal. Artinya encoder itu nanti mengekstrak gambarnya tadi. Kemudian kalau decoder itu nanti mengembalikan gambar yang diekstrak tadi menjadi gambar apa namanya dengan cara menggabungkan sehingga akan menjadi gambar utuh kembali. Kemudian dihitung nanti cara menghitungnya di sini maka menghasilkan nilai 5. Kira-kira seperti itu. Kernel itu adalah metrik kecil yang digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar seperti garis atau tekstur. Jadi ini kemudian kita gunakan kernel, kemudian lakukan konvolusi. Jadi kernel bergerak ini Mas, melintasi gambar dan menghitung hasil perkalian antara nilai piksel dan nilai piksel kernel. Kemudian selanjutnya dilakukan polling layer. Polling layer pada CNN contohnya seperti ini. Ada yang rata-rata polling, ada yang maksimal polling. Yang rata-rata contohnya yang ini misalnya. Ini yang maksimal dari ini. Ini kotak yang di atas ini 21, 28, 12, 19. Kalau di rata-rata ini kan menjadi 15. Kemudian yang ini yang 8, 12, 7, 9 di rata-rata menjadi 9. Terus seperti itu, 4, 3, 9, 10 di rata-rata menjadi ini. Kemudian yang 8, 10, 18, 12 di rata-rata menjadi ini. Kemudian yang ini yang maksimal, berarti di kota ini yang paling tinggi yang diambil. Contohnya di kota atas ini kan yang paling tinggi 21, maka 21 diambil. Yang di sini yang paling tinggi 12, 12 diambil. Yang ini 10, paling tinggi 10-nya diambil. Yang ini 18, maka 18 diambil. Gitu. Ini prosesnya. Kemudian kalau rel ReLU itu nanti apa fungsi aktivasi yang mengubah nilai negatif dalam output menjadi nol. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini nilai pikselnya, nilai di setiap piksel ini. Dan di sini ada minnya ternyata.
Nah, maka di ReLU itu nanti yang min-min akan dirubah menjadi nol. Itu namanya ReLU. Jadi cara kerjanya adalah jika hasil perhitungan di suatu neuron lebih besar dari nol, kalau lebih besar dari nol berarti kan positif dia. Maka dia membiarkannya. Contohnya ini. Apakah 250 lebih besar dari nol? Iya. Karena iya, maka tetap ditulis 250 seperti ini. Kemudian yang ini, 100 min 153, apakah lebih besar dari nol? Tidak kan. Dia lebih kecil dari nol, sehingga diberi nilai nol ya. Apa tujuannya? Tujuannya nanti untuk membantu model untuk belajar pola yang lebih kompleks dan menghindari masalah vanishing gradient, sehingga mempercepat proses pelatihan. Kemudian setelah itu, setelah penyiapan data, data telah disiapkan, maka kita lakukan eh, membangun model, menyusun modelnya. Nah, ketika menyusun model ada beberapa istilah yang perlu kita pahami bersama. Pertama yaitu epoch. Epoch itu adalah satu kali seluruh dataset digunakan untuk melatih model. Contohnya misalnya ini, jika ada 1.000 data dan model dilatih 10 epoch, berarti ada 10 kali. Itu maksudnya. Itu epoch namanya. Kemudian yang kedua ada iterasi namanya. Iterasi itu adalah satu langkah update bobot setelah satu batch diproses. Batch itu adalah subset kecil dari dataset yang diproses sekaligus dalam satu iterasi. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini ada data, ini satu kali epoch, ada 3 kali iterasi. Nah, masing-masing iterasi ini nanti eh, ada berapa bed gitu. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami terkait dengan eh, pembuatan model itu ada 3: overfitting, underfitting, dan optimal. Underfitting itu contohnya seperti ini kalau di visualisasi gambarnya. Jadi kalau di visualisasi yang ini, yang paling kiri ini, jadi underfitting itu adalah model terlalu sederhana dan tidak dapat menangkap pola data. Apa tandanya nanti? Akurasinya rendah di data pelatihan dan uji. Jadi seperti ini, data ini. Berbeda dengan good atau overfitting. Sehingga kalau underfitting ini maksudnya kalau orang itu lebih mudah difahami itu adalah orang diberi pelajaran, tetapi ketika dites, maka orang itu tidak bisa. Itu namanya underfitting namanya. Yang overfitting ini terlalu baik dia. Jadi apa? eh, jadi model ini terlalu mempelajari pelatihan. Diberi soal matematika perkalian dua, dia sangat pintar sekali. Jadi ketika di apa namanya diberi pelajaran, dia sangat paham. Cuman dia lemah ketika dia diuji nanti. Jadi rendah. Tandanya yang overfitting itu adalah akurasi tinggi di data pelatihan. Ketika di testing, dia jelek. Itu namanya overfitting. Kemudian kalau good, seperti ini. Yang good itu ya ketika diajari dia bagus, kemudian ketika diuji coba pun dia bagus. Gambarnya dapat kita lihat seperti ini. Kalau yang overfitting itu kan sangat tepat ini. Kapan garis melengkung, maka dia akan ada di apa? eh, Titiknya akan ada di setiap ini. Ini kan sangat bagus sekali dia. Tetapi ketika dia disuruh memprediksi data yang baru, dia tidak bagus yang overfitting. Kemudian yang good atau yang bagus itu yang seperti ini. Jadi ada yang memang tidak harus melekat ke garis ini agak agak jauh, tapi ini
hasilnya bagus ini. Kalau dibuat memprediksi pun nanti akan bagus hasilnya. Ini perbedaan dari overfitting, underfitting, dan optimal. Nah, kemudian setelah itu, tadi data itu kan dibagi menjadi tiga. Ada data training, ada data untuk evaluasi, kemudian ada data untuk testing. Yang data training itu nanti digunakan untuk membuat modelnya, kemudian yang data untuk validasinya itu nanti digunakan untuk evaluasi ini. Jadi evaluasi ini nanti digunakan untuk melihat kira-kira model itu performanya bagus apa tidak. Gitu. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi model. Yang pertama IOU. IOU itu nanti akan melihat gambar seperti ini. Jadi gambar anggap yang apa namanya yang benar dibandingkan dengan data asli, dibandingkan dengan data model, nanti bentuknya seperti ini misalnya. Dibandingkan dengan area union, dibandingkan dengan area union, nilainya berapa? Nanti itu adalah evaluasi modelnya. Kemudian evaluasi model selanjutnya adalah disk koefisien. Disk koefisien ini nanti mengalihkan dua dari data yang overlap yang seperti ini. Anggap yang ini adalah data yang benar, yang hijau ini. Kemudian yang oranye ini adalah data hasil prediksi. Kemudian ini dikalikan dua, nilainya berapa nanti. Dibagi total area. Kemudian yang ketiga ada evaluasi model menggunakan pixel akurasi. Yang pixel akurasi itu nanti prosesnya adalah ada berapa pixel yang benar, yang ditebak benar ini dibandingkan dengan total pixel yang ada. Ini akurasi nanti. Nah, contohnya seperti ini. Dan ini contoh saja, contoh yang sudah selesai. Misalnya. Ini ada gambar, ini ada gambar aslinya seperti ini. Kemudian dilakukan prediksi seperti ini. Nilai data aslinya seperti ini. Jadi gambar ini kalau disegmentasi atau apa di dibuatkan seperti ini, gambarnya seperti ini hasilnya. Kemudian diprediksi hasilnya seperti ini. Ini kan ada banyak perbedaan ini. Di sini ada garis, di sini tidak ada. Kemudian yang ini masih lumayan mirip ini. Kemudian nanti hasilnya setelah ini selesai, misalnya ini selesai hasilnya, maka gambar itu nanti di apa? Ditumpang susunkan dengan Google Map nanti. Caranya seperti ini. Baik, terima kasih. Ini materi kita hari ini. Ini data training, data validasi, dan data testing. Jadi data trainingnya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ada yang masking, ada yang, nah ini. Ini yang masking, ini yang asli. Ini. Gitu. Ada dua jenis data. Yang di training sama yang divalidasi itu ada dua data. Seperti ini, ada masking, ada data satunya. Kecuali yang di tes, yang di testing tidak ada. Di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, Ya, Pak. ada, tidak ada. Kalau kalau tidak ada, saya akhiri. Ada, Pak.
Saya akhiri materinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.